Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan awal ini Allah mempertemukan kita kembali dalam acara Dua Dai Berbagi di Shisha TV. Kita sudah istirahat break selama 2,5 bulan kira-kira ya. Jadi alhamdulillah Allah mempertemukan, walaupun ini suasananya sudah lewat suasana Lebaran Syawal, tapi izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya alhamdulillah kepada jamaah Zoomiyah yang sekarang sudah ikut bergabung bersama kami, dan juga di sini Majelis Kopi Uduk yang juga sudah memulai aktivitasnya. 2,5 bulan nggak berasa Pak ya. Saya pikir tadi cuma sebulan loh. Nggak taunya 2,5 bulan pas ngobrol sama Kimo. Iya 2,5 bulan kita. Puasa aja udah sebulan. Iya puasa sebulan tambah 1,5, 2,5 bulan. Baik, untuk mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita ini dan memberikan hidayahnya kepada kita semua yang hadir pada saat ini, dan juga kepada saudara-saudara kita yang belum berkesempatan untuk datang, kita doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan keringanan langkahnya untuk kembali bergabung ya di Shisha TV ini bersama Dua Dai Berbagi, baik di Majelis Kopi Uduk maupun yang berada melalui Zoom. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalih ala hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina waladdallin. Amin. Baiklah, seperti biasa, untuk mendapatkan kebarokahan kita, mari kita tenangkan diri kita dulu, kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق
يحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, ketika kita awal waktu itu ya memasuki Ramadan, ya kita kemudian menutup pengajian, ya ternyata sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, nggak terasa loh, tidak terbayang kita akan sampai pada saat ini. Ya kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita usia yang bermanfaat sehingga masih bisa kita bertatap muka, menghirup udara segar, ya, dan menikmati apa yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, dalam perjalanan waktu kita melihat Bapak-bapak sekalian dan juga jamaah Zoom-nya, ya saat-saat ini seringkali bermuncul atau adalah beberapa fenomena yang kita bisa saksikan, terutama di sosial media, kejadian-kejadian yang menurut kita itu sungguh sangat luar biasa begitu ya. Nah, sehingga memunculkan tema kita yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu antara akal, nafsu, dan syariat. Nah, kenapa tema ini diangkat? Ada beberapa latar belakang yang menjadi alasan ya tim dari Shisha TV ini ya untuk mengangkat tema tentang ya antara akal, nafsu, dan syariat. Ya salah satunya itu adalah komentar yang disampaikan oleh salah seorang buzzer gitu di media sosial yang kita tahu dia sebenarnya ya memiliki latar belakang pendidikan umum yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian di sana dia mencoba untuk menerangkan ya bahwa babi itu ya tidak semua umat Islam itu kemudian menyetujui bahwa babi itu haram gitu. Kemudian dia menerjemahkan istilah babi itu dengan sebutan khinzir, nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Dia mengatakan bahwa khinzir itu berbeda dengan babi ternak. Nah, padahal seharusnya bagi seseorang yang memiliki latar belakang akademisi, itu dia harus berhati-hati dalam menyampaikan komentar. Ya, karena latar belakang dia itu bukanlah latar yang pertama, latar belakang pendidikan sekolah agama. Artinya ya dia tidak menguasai ilmu agama, apalagi menerjemahkan ya entah itu ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis
Nah, tapi di sini sampai terlontar kata yang seperti itu. Nah, yang dipergunakan adalah yang pertama dia bermain di istilahnya adalah makna secara bahasa ya. Dan kemudian yang kedua, nah ini juga kalau kita melihat kan ada orang yang mengatakan tuh kalau babi itu sebenarnya kenapa Islam melarang babi, karena di dalam babi itu ada cacing pita katanya. Dulu guru saya waktu di SMA itu menjelaskan cacing pita ini tidak bisa dimusnahkan walaupun dengan dimasak dalam temperatur yang tinggi, dia masih tetap akan hidup. Nah, tapi ya kalau kita misalkan melihat perkembangan teknologi, ya teknologi itu bisa aja sebenarnya untuk menghilangkan ya dengan cara apapun gitu ya babi itu, ataupun menghilangkan yang namanya cacing pita yang berada di dalam daging babi. Nah, kemudian apakah setelah cacing pita itu bisa dihilangkan kemudian babi itu menjadi halal? Ya kan, karena alasannya katanya di situ ada sesuatu yang mudorot adalah cacing pitanya. Nah, ini yang kedua, ini kalau kita melihat orang yang menggunakan akal, ya ketika dia menggunakan akalnya untuk menerjemahkan, untuk melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, kemudian dia menarik kesimpulan, ya. Dan kesimpulan yang dia tarik ini adalah kesimpulan yang masuk pada wilayah agama gitu. Ya, sedangkan bisa jadi orang ini tidak memiliki pemahaman terhadap agama. Nah, jadi apa yang kita sampaikan, ya pertama akal, kemudian yang kedua syariat tadi ya, syariat kemudian dia robah gitu. Apalagi kita melihat ada fenomena salah satu pesantren kan yang menerjemahkan bahasa assalamualaikum, kemudian menerjemahkan syariat sholat gitu dengan pemahaman syariat yang dibuatnya sendiri, dan bahkan mazhabnya pun memiliki mazhab tersendiri, dibilang mazhabnya Bung Karno gitu. Nah, ini ada apa sih sebenarnya gitu? Kenapa kemudian ya muncul orang-orang yang pertama yang berani berbicara seperti itu walaupun dia tidak memiliki kapasitas. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat apa sih yang melatar belakangi munculnya fenomena-fenomena orang-orang yang berbicara seperti ini. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, ya tindakan kita, action kita itu seperti apa. Nah, guru kita akan menjelaskan Pak secara runtut saya kira, mulai dari hal-hal yang bersifat basic yang perlu kita pahami sampai nanti ya pada tataran implementatif. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Nah, saya kira ini penting buat kita sehingga kita memberikan menggunakan akal itu dengan tepat. Karena kalau kita ambil cuplik ya terakhir ini, jadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 70 dia kan dijelaskan ini. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Nah, ini kan saya baca terjemahan Pak. Nah, sekarang banyak juga orang-orang yang ketika membaca terjemahan seolah-olah sudah paham cara syariat. Oke nih, oh ini maksudnya begini. Sehingga kadang-kadang ya udah nggak usah, orang ada Quran terjemahan kok, ngapain lagi kita harus pakai baca tafsir? Ya kan, membandingkan dengan baca ini kan kita paham apa maksudnya, kita punya akal. Nah, sampai di sini ini adalah beberapa fenomena yang menjadi latar belakang kita sampai kepada tema ini. Nah, sekarang kita persilakan guru kita untuk memberikan pemahaman, kajian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan pemahaman sehingga kita pun bisa tidak hanya paham tapi bagaimana memahamkan orang lain. Silakan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan kesempatan waktu, dan saya ucapkan selamat berkumpul kembali jamaah Majelis Kopi Uduk. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat afiat. Sehat badannya, afiat batinnya. Tak terasa waktu sangat cepat sekali, 2,5 bulan, bapak-bapak masih ketemulah 1-2. Tapi yang di Zoom ini ya benar-benar tidak ketemu jelang 3 bulan. Ya, saya hormati semua Bapak Ibu jamaah Zoomiyah, Shisha TV, Dua Dai Berbagi. Dan Dua Dai Berbagi juga ini memang besok-besok kalau buat nama mikir dulu dah yang lama. Ya, gara-gara namanya Dua Dai Berbagi sampai sakitnya ikut bareng, Pak. Ya, ingat lagi di Makassar. Nggak lama 3 hari 2 hari diare nyusul saya. Ya, nggak lama saya sakit, beliau sakit gigi, saya nyusul sakit gigi. Gitu. Terus sampai saya tepar, ikut tepar juga. Nah, akhirnya kita nggak mikir ngomongin obat, nggak ngomongin tentang udah ke dokter mana. Besok-besok kita ganti nama aja deh. Yang kita sebut itu Dua Dai Berbagi, berbagi penyakit gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa berbagi rahmat dan rezeki gitu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema ini timbul secara umum karena Zoom kita, pengajian kita tidak menjurus langsung. Bukan karena nggak berani Ustadz, karena pasti nggak langsung ada peristiwa viral sebut aja namanya. Ya, kita menakar, ya, bukannya bicara tentang berani nggak berani. Orang kalau sudah bicara agama itu berarti sudah berani. Cuma mengatur kata, ya, termasuk kenapa nggak bahas politik. Ya, pengajian ini termasuk ngikutin cara untuk searah dan berselaras dengan agama. Karena agama itu pasti. Yang nggak pasti itu bahaya. Politik, kira pasti nggak politik? Enggak. Pagi begini, sore udah berubah, bener nggak? Nah, apalagi yang nggak pasti? Perasaan, nggak pasti. Maka kalau kita ini ta'assub, cinta mati, mutlak fanatik kepada politik dan perasaan, kita akan terperosok kepada lubang yang tidak jelas juga. Jangankan orang hidup, yang mati saja masih diajarin yang pasti. Ketika seseorang mati, datang ustadz turun ke kuburan mentalkin, ya mayit, ya fulan bin fulan, idza ja'akal malakani, kalau datang 2 malaikat bertanya kepadamu, fa'ajib, jawab, innallaha haqqun, innar rasulah haqqun, innal qur'an haqqun, innal jannata haqqun, innan naro haqqun. Allah itu hak dan pasti, Nabi itu hak dan pasti, surga itu hak dan pasti, Quran itu hak dan pasti. Udah mati, suruh diajarin yang pasti-pasti. Kenapa yang mati diajarin yang pasti, yang hidup diajarin yang nggak pasti? Makanya di pengajian kita yang pasti-pasti aja, gitu. Dan yang pasti juga kita masih terus belajar. Maka kita bahas, kalaupun ada kondisi seperti yang viral tadi Ustadz Guswar bilang, ya, dari mulut seseorang tentang hukum, saya tidak akan bahas apa yang diucapkan, tidak akan bahas apa yang menjadi teknis pada sebuah kasus. Entah itu ucapannya orang menyinggung tentang bahwa khinzir binatang ternak, kalau memang masalahnya adalah di cacing pita, kalau cacing pitanya sudah dikeluarkan berarti sudah nggak ada masalah. Ini akal-akalan, maka ambil basic. Maka keluarlah tema antara akal, nafsu dan syariat. Karena kita ini gak keluar dari 3 ini. Bener gak kira-kira? Iya. Akal apa sih? Iya. Kemampuan manusia untuk berpikir.
kemampuan manusia untuk menelaah, menganalisa. Produknya diantara adalah logika. Logika itu produk akal. Logikanya begini, logika itu berarti makul. Makul, logika. Sebelum makul, kalau dalam tasrif ada akila yakilu. Wa makalan fawa akil wadaka makul. Loh kan. Jadi logika itu hasil daripada akal. Sementara akal itu luas. Nah, saya lihat dari sisi agama, bahkan secara menggurita hutan belantara, cek di internet, ternyata orang umum saja menerjemahkan akal adalah fungsi akal, tujuan akal adalah untuk bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, kemudian untuk bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, juga untuk mencari kebenaran. Saya cek semua nih, belum lihat di kitab, baru lihat di internet saja nih. Ternyata orang umum saja sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa akal itu tujuannya untuk mencari kebenaran. Kalau kebenaran itu kira-kira dasar dan basicnya, patokannya dari pemikiran manusia atau dari sang pencipta, Pak? Manusia apa Allah? Allah. Kalau baik bisa jadi dari hasil manusia. Orang itu meskipun gak sholat baik, itu orang udah bisa nilai. Tapi kalau udah benar itu urusannya Allah. Maka akal itu dasar basicnya untuk mencari kebenaran, teknisnya memisahkan antara hak dan batil, halal dan haram, putih dan hitam. Nah, nanti baru kembali ke asal daripada akal. Akal terbagi dua, akal tabiat cuma buat makan, berkembang biak, Allah letakkan di binatang. Akal gorizat tadi yang dimaksud untuk mencari kebenaran, berarti mencari sesuatu yang sesuai dengan maunya Allah, ya, memisahkan antara hak dan batil, halal haram, putih hitam, abu-abu, semuanya ini fungsi akal. Ya. Kemudian akal tersebut baru dipecah menjadi 3 lagi. Al-Farabi menyebutkan ada akal potensi yang kalau diolah dia bisa terus menjadi berlian, menjadi bersinar, bertambah. Padahal sebodohnya manusia saja itu masih bisa berperilaku super ketika hidup di dunia, apalagi kalau diasah. Ya, sampai disebutkan al-aqlu wa ma lima yurid, akal itu tergantung mau diapain sama orang nyampe dia. Ya, ini bicara akal dulu. Itu akal potensi. Yang kedua akal aktif. Ya, aktif itu memang dipakai terus. Dipakai ya. Tidak berhenti, tidak diam. Entah itu untuk urusan dunia atau urusan untuk mencari ilmu, mencari makan, atau sampai kepada untuk mencari kebenaran. Yang ketiga akal perolehan atau anugerah. Ada orang yang gak belajar. Ya, kita pernah lihat anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa menghitung ini, kemudian menghafal ini. Itu anugerah, itu perolehan itu. Seusia kita ngelihat anaknya, Allah umur 5 tahun kok sudah bisa menghitung ini, menghafal ini. Itu ada anugerah. Nah, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa ini, bisa menghitung, kemudian apa? Kira-kira kita ini yang 3 itu yang mana? Yang repot adalah enggak 3-3-nya. Ya, udah tidak dipotensikan, tidak dibangun potensi, kemudian tidak aktif, kemudian juga tidak dikasih anugerah yang lebih. Landai jalannya. Ya. Begitu masih selamat, tetapi sulit mengumpulkan bekal karena lambat mencari kebenaran. Ketika berlebihan dipakai akalnya aktif, kemudian diasah, tapi ada hal yang membuat akal itu semaunya. 5 yurid tadi berbahaya. Maka akal ini dikembalikan pada basic awal, bagaimana caranya mencari kebenaran terus. Jangan lupa akal tujuannya supaya bisa sampai kita kepada Allah. Tapi Allah itu maha adil, bijaksana, alimun, hakim. Dia tahu manusia itu tidak cukup kalau hanya disuruh sampai kepadaku, kata Allah. Sementara dia hidup di dunia, aku berilah kesenangan. Ya. Apa sumber baterai dinamo daripada kesenangan? Yaitu
Nafsu. Nafsu nggak jangan dimatiin, digedein, ya menjadi tujuan bahaya, dimatikan juga bahaya. Ya, yang kasih nafsu itu dua, manusia dan jin. Ya. Pembagiannya ada berapa nafsu? Ada 7. Pertama, nafsu ammaroh, ini leher ke atas nih. Maunya menghancurkan, maunya menghajar. Padahal nafsu itu kalau akal di kepala, banyak disebutkan, kok nafsu ikut di kepala? Karena dia bermain di sini. Karena nafsu itu sendiri pun maknanya bisa jiwa, bisa ruh, bisa fisik, bisa badan, ya, bisa daripada gerak itu sendiri. Nafsu amarah, hawanya ingin menghancurkan. Kemudian nafsu lawamah, nafsu yang cacat, nafsu yang tidak boleh sedikit ada godaan dia mampu terperosok tanpa harus berpikir panjang. Kemudian ada nafsu mulhamah, asal katanya ilham. Ya, nafsu mulhamah ini nafsu yang memang dia mengenal sifat-sifat hati yang buruk, tetapi dia tidak mampu menghindarinya. Kemudian ada nafsu mutmainnah, tenang. Tapi bedanya dengan mulhamah itu dia tahu keburukan hati, dia masih bisa memilih dan mengikuti kata hati. Mutmainnah. Nah, standar Al-Quran itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sementara disebutkan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang dia mengenal kebaikan hati, tapi dia belum sepenuhnya untuk bisa di jalan yang kanan. Ashabul yamin. Kemudian yang selanjutnya ada nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini dia sudah mulai menuju kefanaan, tetapi masih bisa terpengaruh dengan keduniaan. Yang keenam, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini fana dari yang fana. Sudah kekuatan tauhidnya memang mengarah kepada Allah. Jadi ternyata nafsu juga bisa mengarah kepada ketauhidan. Karena nafsu sendiri artinya dorongan jiwa, dorongan hati, dorongan batin, dorongan fisik, dorongan hasil gerak manusia. Meskipun disebutkan innan nafsala ammartum bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung manusia untuk berbuat keburukan, berbuat celak. Maka pembagian-pembagian tadi membuat kita bisa tahu posisi derajat kita ada di mana dari nafsu tersebut. Dan nafsu yang ketujuh adalah nafsu kamilah, sempurna. Kalau sudah sempurna ini udah mainnya di atas. Kira-kira dari 7 ini kita banyak mainnya di mana? Halo? Nah, kita ulang lagi. Pertama nafsu amarah. Kedua lawama. Yang ketiga nafsu mulyana. Mulhamah. Ya, kemudian nafsu mutmainnah. Kemudian nafsu radiyah. Yang keenam nafsu mardiyah. Yang ketujuh nafsu kamilah. Kamilah mungkin sudah mulai orang-orang yang di tasawuf mungkin ya. Ya, masih di hakikat ma'rifat atau mungkin masih di radiyah dan mardiyah. Ya. Jadi dasar jangan nafsu itu. Jadi tujuan jangan, dimatikan juga jangan. Fungsinya apa? Caranya bagaimana nafsu itu? Volume, Pak. Ya. Kalau pas lagi di masjid kecilin, pas giliran di kamar sama istri Pol. Saya kecilin semua, Ustaz, capek Ustaz. Nah, jadi akal itu agar manusia sampai kepada Allah, mencari kebenaran, memilah. Prinsipnya mencari kebenaran Allah, teknisnya dengan memilah hak batil, halal haram. Kemudian karena Allah tahu manusia itu masih di dunia, dikasihlah hiburan. Nah, hiburan-hiburan itu tidak akan disentuh oleh manusia kalau nggak punya nafsu. Maka dengan nafsu itu manusia pengen punya istri yang cantik, harta yang banyak, rumah yang bagus, rezeki yang berlimpah, punya anak-anak yang lucu, perusahaan yang besar, hidup lama, ya, segala macam diatur volume. Tapi untuk bisa sampai kepada Allah dengan akal, memilah hak batil, halal haram, tapi manusia juga bisa mencari hiburan di dunia supaya dengan dorongannya itu disesuaikan dengan akal. Jangan lupa ada syariat, Pak.
yang menuntun akal dan menuntun nafsu agar manusia tidak semaunya untuk bisa bermain dengan akal juga bermain dengan nafsunya. Jadi derajat syariat ini sebagai pagar atau rambu-rambu atau jalan. Kalau namanya jalan, kita di mobil kalau kita touring bisa nggak zigzag? Bisa. Ya namanya jalan. Karena syariat itu asal katanya ya bermakna jalan atau cara. Nah, syariat itu zigzag. Ya, zigzag ini bisa dibagi dalam fikih. Syariat tidak bisa diutak-atik. Fikih bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi alam, tempat, cuaca. Ya, wudu, sholat kita bisa berubah. Bahkan mazhabil arba'ah perbedaannya di fikih. Tapi dalam syariat mereka sama. Contoh, sholat. Sholat kira-kira anjuran fikih apa tas syariat? Syariat. Meskipun dalam sholat ada fikih. 5 waktunya tidak bisa dirubah, tapi teknisnya ada yang berbeda-beda. Benar nggak? Nah, puasa, zakat, haji, hijab. Sekarang kita baru sedikit bicara tentang babi. Al-Maidah ayat 3 disebutkan ya hurimat alaikum al-maitah waddam walahmul khinzir. Jadi jangan diutak-atik lagi. Saya nggak bahas bicara tentang khilafiyahnya. Umum aja. Ya kalau sudah khinzir diotak-atik binatang ternak, babi yang diternak, babi yang ini enggak, sebutnya khinzir sudah secara umum. Ya. Jadi tidak akan dia ngakak-ngakalin. Kalau orang itu menerjemahkan sesuai dengan maunya, tadi Ustaz Guswar menyampaikan, jika kebenaran itu sesuai dengan akal atau nafsumu, maka hancurlah kehidupan ini. Terus fungsinya syariat apa? Fungsinya syariat untuk mengawal akal, ya, mengawal nafsu sampai manusia kepada tujuannya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah manusia diciptakan ya dan jin kecuali menyembah kepada Allah. Kemudian innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, ini fa'budni ini keluarlah regulasinya adalah syariat. Karena manusia punya sesuatu yang hebat, akal yang tidak dimiliki oleh binatang dengan akal gorizat, yang tidak diberikan oleh Allah keleluasaan kepada malaikat kecuali kepatuhan, yang tidak diberikan kepada jin atau setan yaitu bentuk hidayah yang banyak karena sudah di-cut dan ditentukan oleh Allah min ashabin nar. Manusia ini tentatif. Ketika dia potensi akalnya dibangun dengan baik, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Ketika dia simpangkan, serongkan ya akalnya kemudian lebih besar nafsunya, maka dia lebih sesat daripada binatang. Maka dalam menerjemahkan kebenaran syariat, hendaknya orang tidak hanya cukup pinter saja. Kalau seorang model tadi yang disebutkan, saya ogah juga nyebut namanya, ya, tapi tidak terlalu ta'assub atau fanatik, benci lah, karena suatu saat Allah bisa kasih hidayah, amin. Amin, amin. Ya, orang ngomong karena ada kepentingan, sementara kita tahu dia. Memang kita nggak boleh menerjemahkan atau menebak orang yang ya sekarang di depan mata begini, di belakang kita nggak tahu. Memang disuguh ya fahkum bidzahir wala nahkum bisarair, berhukum dengan jelas. Di depan mata nih orang kelihatan jelas berpihaknya kemana, sehingga dia mentafsirkan hukum baik itu hadis, baik itu syariat dari Al-Quran sesuai dengan pentingnya akal-akalan. Jadi orang kira-kira kalau laki-laki perempuan kemudian main sama main-mainan beda nggak Pak? Mainan ya rumah sama rumah-rumahan beda nggak Pak? Beda. Rumah beneran, rumah-rumahan bohongan. Sekarang ada orang dipakai akal nyampe. Kalau akal-akalan nggak nyampe dia. Akal-akalan ngakalin. Dikiranya kalau masalah khinzir itu cuma cacing pita, cacing tambang. Kalau itu jadi dibuang berarti udah boleh dong. Dalam banyak kitab disebutkan Pak, kitab fikih. Baik itu dalam kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in yang saya memang sangat istilahnya senang dengan kitab ini, belajar kosakatanya ya.
kalimatnya indah luar biasa, bahkan menjadi patokan santri di seluruh pesantren di Indonesia. Wa ma tawallada minhuma, nggak ngomongin tentang cacing pita, cacing tambang yang ada di babi. Sampai pun ada babi, contoh misal Pak, kawin sama kambing. Ya, mustahil nggak mustahil, andai. Kemudian terlahirlah, ya, baik itu babinya yang laki-laki atau kambingnya yang betina. Kemudian kambing tersebut bunting, saya nggak bilang hamil, bunting, keluarlah ya anak entah mirip kambing atau mirip babi. Karena sebab dikawinkan dengan babi, maka anak itu juga menjadi haram, Pak. Anjing dikawinkan dengan rusa, andai. Kemudian anjing yang betina atau rusanya yang betina. Kemudian bunting, keluar anak, haram. Jadi bagaimana bisa kalau cacingnya udah dibuang? Enggak kali ya, enggak begitu. Nah ini ada akal, dicari kebenaran Allah, mencari keridhaan Allah yang mana. Kemudian nafsunya itu loh. Kalau saya melihat ada kepentingan tersendiri. Ketika ada artis yang dia membuka sosial media, kemudian dia membuat sebuah konten, ya membaca bismillah ketika memakan babi. Iya benar, ada nggak? Iya. Oh, kemudian banyak orang hujat, dia ngambil. Kalau saya melihat memang dia mencari sesuatu. Menggunakan sebuah filosofi atau kalimat khalif tu'raf. Berbeda kau, pasti kau dikenal. Kalau bahasa artisnya manajemen konflik. Kalau kau mau terkenal, jangan sama dengan yang lain. Ya, kemudian ditabrakin, naiklah nama. Kalau dia ngomong begitu, niatnya memang mencari itu, maka Allah Maha tahu apa yang akan dia dapatkan. Nah kita yang selalu belajar mencari kebenaran dengan akal yang sudah Allah kasih, dengan terbatasnya ilmu karena terus sedang belajar, kemudian dengan nafsu dan tidak ada kepentingan, ya mengikuti, tapi jangan lupa. Maka jangan pernah berhenti dari majlis ilmu. Fungsinya tadi tidak hanya mengikuti syariat di dalam pagar dan jalannya setara rambu-rambunya, tapi juga ada yang tanggung jawab, yaitu guru yang membimbingnya, insya Allah. Ya, luar biasa ya. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh guru kita ini sangat runtut ya. Kalau kita memahami ini juga, karena tadi kita bicara tentang akal, pemahaman yang runtut dan sistematis ini menjadi salah satu yang memudahkan kita untuk apa? Untuk membangun cara berpikir. Ya, beliau ya luar biasa, namanya juga guru ya Pak ya. Kalau gurunya nggak luar biasa, ya di luar. Ya kita alhamdulillah loh, Mas punya guru yang sangat luar biasa. Kita doakan beliau semoga senantiasa sehat walafiat. Amin. Ya mendapatkan limpahan rezeki. Amin. Yang luar biasa. Kemudian juga ya tetap bisa menemani kita dalam keadaan senang dan susah begitu ya. Amin. Nggak tahu nih ada modus apa, nggak paham nih. Kita amin dulu aja. Nah, baik Bapak sekalian, ini ada beberapa hal penting yang ingin kita bicarakan. Yang pertama begini, dasarnya manusia itu kan ya diciptakan, atau manusia itu memiliki potensi sebagai perusak gitu ya. Manusia itu negatif, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana itu kan digambarkan ya, wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya, jadi ketika Allah itu ingin menciptakan khalifah, malaikat itu bertanya, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak? Jadi sebenarnya di samping potensi fitrah tadi, fitrah itu kan adalah potensi kebaikan yang di dalamnya ada akal. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap manusia itu diberikan potensi kebaikan. Tidak peduli latar belakangnya apa, agamanya apa, sukunya apa, setiap manusia itu sama kayak kita beli laptop, handphone, ada speknya yang spek-spek itu memiliki sebuah kesamaan. Nah, tinggal bagaimana nanti ketika orang membeli itu, apakah spek itu akan dioptimalkan
Apakah kita akan menginstal berbagai aplikasi untuk meningkatkan kemampuan dari diri kita nih sebagai sebuah perangkat keras, hardware-nya adalah fisik kita, dan kita memiliki software ini yang siap untuk diinstal. Nah, pilihannya adalah ya, apakah kita akan menginstal diri kita ini dengan hal-hal yang bersifat kebaikan tadi. Nah, tapi di sisi lain ternyata disinyalir bahwa manusia ini memiliki potensi untuk melakukan kerusakan. Gitu. Di satu sisi Allah memberikan potensi kebaikan dalam bentuk fitrah tadi, namun di sisi lain kok malaikat itu taunya ya manusia ini memiliki potensi kerusakan gitu, potensi yang merusak. Nah, ini kan seolah-olah menjadi dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi manusia memiliki potensi kebaikan, di sisi lain manusia itu diciptakan dengan potensi yang bisa merusak gitu. Nah, gimana sih ini sebenarnya? Ya, bicaranya tentang sejarah ya. Jadi ketika malaikat itu tercipta, kemudian dia tahu sebagai siapa di sisi Allah. Sebelumnya kan ada sejarah bagaimana Allah menciptakan jin. Ya, malaikat juga tahu juga. Karena dalam Al-Quran itu Pak, kalau Allah sudah ngomong ini, berarti Allah tidak membersamakan malaikat, murni kekuasaan Allah. Tapi kalau sudah Allah ngomong inna wa nahnu, kami, dua makna tuh dalam tafsirnya. Kalau Allah sudah ngomong kamilah, pertama Allah untuk li ta'zim, mengagungkan zatnya sendiri. Yang kedua, Allah membersamakan malaikat sebagai perangkat-perangkat. Nah, ketika sudah tahu malaikat ini bahwa Allah membersamakan dan akan menciptakan, meskipun saat itu malaikat bertanya dalam Al-Baqarah ayat 30, tapi kenapa malaikat itu bertanya? Karena malaikat tahu spek tadi. Jin dicipta, dikasih speknya, dikasih nafsu, dikasih akal, bla bla segala macam. Kemudian ternyata membuat kehancuran. Karena jin itu kan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kemudian Allah menghapuskan sebagian jin mati, sebagian lagi dibiarkan bersembunyi di tempat-tempat tertentu. Allah menciptakan lagi makhluk dengan nama berbeda, alam yang berbeda selain jin, yaitu manusia. Speknya sama. Ada akal, dikasih nafsu, dikasih iman, maka malaikat, wah ngapain lagi? Ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, ngapain lagi kau menciptakan makhluk yang sama meskipun beda alam, tapi dititipin akal, dititipin nafsu, ya, dititipkan iman. Paling ujung-ujung sama juga, ngerusak juga, menumpahkan darah, bersengketa. Wa nahnu nusabbih, sementara kami bertasbih, bertamid, bertakbir. Kurang apa kami ini gitu. Jadi itulah yang membuat malaikat akhirnya bertanya, kan manusia punya ya la'ammarotum bisu, dia memang merusak. Senang yang rusak. Kalau mau diikutin ya manusia begitu, maunya yang enak-enak, maunya yang nikmat-nikmat, ya kan. Nah, fungsi akal adalah untuk mencari kebenaran, diletakkan di kepala. Ya, ada yang menyebutkan juga bahwa akal itu juga sebenarnya hati yang menjelma. Ya, kemudian manifestasi, implementasi adalah pikiran. Nah, sama nggak akal dengan pikiran? Sama nggak akal dengan logika? Ya, sampai disebutkan bahwa sesuatu yang benar adalah fitrah manusia itu sendiri yang terakumulasi dari cara berpikir, cara berlogika yang dipotensikan dari akalnya, kemudian ditumpuk dengan dorongan nafsu yang benar, yang mutmainah, yang kamilah, tapi juga dengan tatanan ilmu yang cukup dan mapan. Nah, jadilah itu. Nah, karena sebab malaikat tahu, kan udah dikasih akal. Kenapa dia omongin begitu? Karena malaikat tahu manusia speknya sama dengan jin. Gitu. Maka lihat ya, minal jinnati wan nas wa ma khalaqtul jinna wal insa wa khalaqal jan. Disebutkan dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat itu manusia selalu dipasangkan dengan jin. Kenapa? Karena speknya sama. Karena speknya sama, ya otomatis pasti cenderung ke sana. Bedanya jin dulu mungkin ya tidaklah seperti manusia yang memang maksimal. Ya, sesuai dengan ayatnya dalam surah At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi
ahsani takwim. Takwim ini maknanya bisa sempurna akalnya, sempurna kedudukan derajatnya, juga sempurna fisiknya. Nah, orang menyebutkan, menerjemahkan fisik. Lihat aja bentuknya, nggak ada yang nyamain. Jin beda dengan manusia. Ya, yang ngomong gitu berarti sudah pernah lihat jin. Yang udah pernah lihat jin berarti dalam tubuhnya bisa jadi. Maka jangan bangga, saya ngelihat ini kecil, bisa jadi dua. Ya, ada juga memang kasyaf dibuka, atau memang dalam tubuhnya ada jin. Karena disebutkan tuh banyak makalah itu bahwa tidak ada yang bisa melihat jin kecuali memang ada jin dalam tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita nggak fokus di situ. Ya, yang kita bicarakan adalah bahwa ketika manusia sudah berbeda derajat ahsani takwimnya, kenapa kita harus sama dengan makhluk yang lain? Bahkan disebutkan manusia bisa memiliki derajat lebih tinggi dari malaikat ketika akalnya itu dipotensikan dengan baik, nafsunya diatur volumenya, syariatnya dipenuhi, maka sempurna syariat, sempurnalah dia sampai tujuannya kepada Allah. Gitu. Ya, nah kemudian gini lagi Kimo, tadi kita sudah bicara bahwa sebenarnya ya memang spek, ya ada kesamaan spek-speknya itu, tapi di sisi lain kemudian ditegaskan lagi bahwa manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dipertegas oleh Allah bahwa manusia ini adalah spek yang sempurna. Mungkin kalau kita analogikan, mungkin jin itu agak spek yang gagal kali ya. Masa iya reject? Jangan kata jin, sampai dalam surah Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah nggak malu menciptakan sampai semisal nyamuk. Ya, jadi kalau nyamuk aja nggak malu, masa iya jin itu yang reject gitu kan? Tapi memang punya tujuan lah. Ada syariat yang turun dengan sebab, ada syariat yang turun karena Allah ingin tahu ketaatan kita kepada Allah seperti apa. Jadi tidak semua syariat itu beralasan, meskipun yang sudah beralasan itu pasti akan lebih diterima karena kita jadi tahu. Walaupun di luar sana ada yang sudah alasannya jelas, hikmahnya jelas, sebabnya jelas, asbab musabab, asbab akibatnya jelas, nafsu mengalahkan akal dan imannya sehingga dia tidak dengarkanlah kebaikan itu. Ya. Gitu. Nah, ada yang menarik lagi, kalau tadi kan Kimo itu menjelaskan runtutan dari ini ya, nafsu ya. Nah, nanti di surga itu kan kita dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kita tidak dipanggil dengan nafsu yang paling tinggi tadi ya? Ya, kenapa disebut dipanggil dengan nafsul mutmainnah, sedangkan itu adalah peringkat keempat yang Kimo sampaikan. Nah, artinya apakah manusia itu cukup sih sebenarnya udahlah nafsul mutmainnah aja deh? Dua yang mau dijawab. Pertama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya apa wadkhuli jannati? Masuklah ke dalam surga. Berarti dia masih di mana tuh? Masih di luar surga. Makanya masih mutmainnah. Nanti mungkin kalau sudah di surga dikasihlah yang kami lah. Ya, kalau sudah di surga itu sudah nggak ada syariat. Ya, sudah nggak ada pakai, mungkin bisa jadi akal hanya dipakai untuk mencari dan derajat tinggi manusia karena dikasih surga. Tapi nanti volumenya yang digedein apa? Nafsu. Hah? Iya. Nggak kebayang ya Pak RW ya. Iya. Hah? Di dunia kesenangan sementara, nanti di sana di surga itu nafsu lah itu. Sampai akhirnya ada orang ngomong bahwa Quran itu vulgar atau porno karena di bahasa tadi. Ya, mungkin dia menerjemahkan bahwa di surga tuh sudah nafsu diumbar ya, nggak pakai volume, segas-gasnya. Karena dikasih 70 bidadari, satu bidadari itu punya pembantu 100. Berarti 70 kali 100 berapa tuh? 7.000 satu bidadari. Tugas istri kita, kalau istri kita masuk surga,
adalah ngatur bidadari, hai bidadari, malam ini kau 100 layani suami saya, begitu. Jadi Solo akhirnya menggambar, berarti kan nafsu kan pol. Nah di dunia ini karena sementara, dunia mazru'atul akhirat, dunia itu ladang akhirat sementara, maka dikit-dikit aja. Dikit. Nah kalau tadi disebutkan, kenapa enggak yang tertinggi? Karena Allah tahu. Allah tidak menuntut manusia itu sempurna. Allah cukup. Aku tahu hamba itu masih senang miring-miring. Makanya dikasih kalau ini nanti pahalanya ini. Karena tahu hambaku senang miring. Gitu. Maka yang diminta menjadi Islam. Ya, tidak cukup dengan salam. Pernah kita jelaskan. Tapi Allah tidak menuntut istislam. Nah, saya ulang biar ingat lagi. Salam artinya damai, sejahtera, makmur, selamat. Tapi kalau udah Islam, fi'lul muta'addi, fi'il yang membutuhkan pada objek. Maka tidak cukup hanya selamat tapi menyelamatkan, tidak hanya cukup makmur tapi memakmurkan, tidak hanya cukup damai tapi mendamaikan. Maka Islam agamanya, orangnya namanya muslim. Padahal kalau yang sempurna tidak cukup di muslim dan Islam. Harus mustaslim, agamanya namanya istislam. Sempurna akalnya, sempurna taatnya, sempurna imannya, sempurna takwanya. Kata Allah, nggak harus kalian istislam. Aku tahu kualitas kalian, tapi juga aku nggak mau kalian drop down di bawah. Ayo di tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang di tengah. Islam di tengah. Maka keluar MUI wasatiyah, itu tahu maksudnya. Ya, keluar wasatiyah, ke dalam juga Islam, wasatiyah juga. Allah tidak menghadapi kita sebagai mustaslim yang ibadahnya pol, maksimal, sempurna. Allah tidak mengharapkan juga agama kita juga istislam yang syariatnya sempurna karena Allah tahu kualitas kita. Maka panggilan cukup yang di tengah, mutmainnah. Allah nggak menyebut ya ayat Tuhan nafsul kamilah gitu. Jadi pengertian nafsul mutmainnah itu ada jiwa-jiwa yang tenang ya. Ya sudah tenang saja. Ya sekarang kita mau tanya, Pak, kira-kira udah tenang belum sekarang, Pak? Inilah. Ini pertanyaan ini yang di Zoom kira-kira udah merasa tenang. Ini saking tenangnya jadi tidur kelihatannya. Ini sebenarnya ya hal yang menarik juga. Ya ketika kita dipanggil dengan sebutan ya ayyuhan nasu mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, itu kan sebenarnya panggilan untuk diri kita. Dan kemudian kita akan merefleksikan, benar nggak sih kita termasuk orang-orang yang tenang? Kalau kita di luar orang yang tenang, tentunya kan tidak dipanggil dengan sebutan ya ayyuhan nasu mutmainnah ya gimana ya? Dipanggil dengan sebutan yang lain. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita ini membuat diri kita itu menjadi tenang. Dan tenang itu sebenarnya apa sih, Pak? Apakah tenang itu kemudian kita tidak melakukan sesuatu? Tenang itu orangnya kalem. Ini orangnya kalem nih, kalem sama dengan tenang gitu. Padahal orang kalem belum tentu juga hati tidak bergemuruh. Ya kan, barangkali dia nafsunya gede cuman tertutupi oleh sifat kekalemannya itu gitu. Nah, yang dimaksud dengan tenang itu sebenarnya apa? Sehingga kita tuh bisa paham ketika kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya jiwa-jiwa yang tenang, kita kemudian menyesuaikan gitu. Oh ya, Allah tuh maunya tenang nih. Sementara kita tuh tenangnya beda-beda, punya pemahaman nih, Pak. Nah, jadi sekarang kayaknya perlu nih minimal ya ketika nanti Allah menyebut dengan sebutan apa ya ayyuhan nafsul mutmainnah, nafsul mutmainnah, kita bilang oh kita termasuk nih di dalam orang-orang kategori tenang. Nah, mungkin bisa di Oke, nggak apa-apa. Kita mengerucut ya dari akal ke nafsu, syariat sampai nafsunya kepada nafsu mutmainnah yang tenang gimana? Kita pernah jelasin, Pak. Tenang itu katanya satu, ya. Tapi prakteknya pada semua yang manusia lakukan ya. Ketika dia dapat rezeki tenang. Sehingga enggak OKB orang kaya baru, naik hidungnya, naik cuping hidung, naik kepalanya, santai. Ketika dia tidak punya jabatan, enggak punya harta, dia juga tenang. Jadi kalimat tenang itu artinya luas, bahwa apa saja yang sudah ditentukan kepadanya adalah semua daripada cara takdir yang sudah Allah tetapkan dalam kodoknya. Jadi kalau saya membaca tenang nih bro, tenang itu tidak hanya pada satu sifat, satu keadaan, pada semua keadaan. Tenang itu orang yang dua hal. Satu, dia ridho kepada takdirnya Allah.
Ya. Kemudian Allah juga memberikan keriduan kepadanya. Nah, atau ayat 72 itu waridwan minallahi akbar, ini sering saya sampaikan. Yang terbesar dari Allah apa sih buat kita? Apa surga? Bukan. Ya. Keriduan Allah. Malaikat Jabaniyah itu tugasnya di neraka. Kenapa nggak kebakar? Padahal di gerbangnya saja sudah terbakar. Kenapa dia tugasnya ngaduk-ngaduk batu dan tulang-tulang manusia nggak terbakar? Karena Allah ridho dia tugas di situ. Ya, kalau kita kan doanya dua, mudah-mudahan kita masuk surga dengan ridhonya. Ya, karena kita belum tentu derajatnya sama malaikat gitu kan. Pengennya di surga dengan ridho. Tapi ada juga doanya kan Rabiatul Adawiyah, waliyatullah perempuan itu, wali perempuan. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah karena takut kepada nerakamu, maka hempaskan jauh-jauh ke dalam jurang neraka. Kalau seandainya ibadahku mengharapkan surgamu, maka hempaskan surga jauh-jauh dari hadapanku. Tapi seandainya aku beribadah menggapai ridhomu, maka peluk aku dengan ridhomu gitu. Nah, jadi ridho ini dua arah. Tidak hanya Allahnya yang meridhoi kita, tapi kita juga ridho pada ketentuan Allah. Kalau sudah ridho pada ketentuan Allah, tenang pada keadaan apapun. Jadi dulu saya pernah sampaikan pada Zoom yang di masa lalu ya. Lama amat rumahnya nih. Ya. Ketika Ustadz Guswar bercerita tentang Rasulullah bertanya, "Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah?" Pertolongan Allah saat itu adalah kemenangan orang Islam, karena orang Islam di zaman Nabi saat itu sedang dihimpit, diembargo. Ya, dimusuhi 36 negara memusuhi Islam. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Yang nanya bukan hanya sahabat, Rasulullah juga bertanya. Maka kemenangan, pertolongan Allah adalah kemenangan. Pertolongan Allah saat itu adalah kemenangan Islam. Sekarang kita bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ya Allah, luar biasa nih. Mata nasruk, kapan pertolonganmu ya Allah? Pertolongan kita bukan kemenangan, karena Islam sudah menang. Mayoritas di negara kita agamanya apa? Islam. Menang nggak? Menang. Dan kita sudah nggak mau nyari lagi musuh, nggak mau nyari lagi peperangan, dan bukan bicara menang kita sebagai mayoritas. Bukan. Pertolongan Allah saat ini adalah kita tenang. Tenang itu kalau lagi dia menjabat, ya dia nggak korupsi. Tenang itu ketika dia nggak punya uang, dia nggak nyolong. Tenang itu ketika dia punya istri cantik, dia juga bisa amanah. Tenang itu ketika dia tidak punya apa-apa, dia mengakui bahwa Allah ya sudah menentukan takdir dan dia ridho kepada takdir itu. Maka tenang itu seperti ikhlas di hadapan Allah. Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Wahai Rasulullah, apa itu ikhlas? Kemudian Rasulullah tak mampu menjawab, bertanya pada Jibril, wahai Jibril, umatku bertanya kepada aku tentang ikhlas, aku tak bisa menjawab. Ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Maka Jibril nggak bisa jawab, menghadap kepada Allah. Ya Allah, hambamu bertanya kepada kekasihmu Muhammad tentang ikhlas. Beliau tak bisa menjawab. Kemudian beliau bertanya padaku tentang ikhlas. Aku tak bisa menjawab. Maka aku bertanya kepadamu, ya Allah, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Allah menjawab, al ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas adalah rahasia di balik rahasia aku. Nah, sekarang kiasnya adalah, apa itu tenang Ustadz Guswar? Yang tahu kita, karena kita yang tahu masalahnya. Gitu. Iya. Jadi kalau lagi nggak punya duit, gelisah, boleh dong. Tenang tuh bukan hanya badannya diem, mukanya senyum, apalagi mulutnya ngomong udah tenang. Tapi hatinya gelisah. Enggak. Tapi benar-benar ya tenang. Dia tenang di dalam, nggak bergejolak. Dia juga mampu menenangkan sesuai dengan namanya. Kalau salam dirinya tenang. Kalau dia Islam mampu menenangkan. Nah, jangan sampai wujuduhu ka'adamihi wa mautuhu wa adamuhu ka mautihi. Adanya seperti tidak adanya seperti matinya. Ya, minimal kita nggak kerok. Jangan sampai kita nongol, ya dia. Iya, tapi kan gini Gimbo, kita tuh hidup tidak pernah terlepas yang dari namanya dari masalah. Dan selalu saja masalah ini kan terkadang membuat hati diri kita itu menjadi gelisah. Nah, sampai sebatas mana kemudian gelisah itu ditolerir gitu. Artinya ini gelisahnya masih dalam tataran tenang gitu.
Ya itu kan Nah, fitrah. ya artinya tetap bukan Innal berarti orang tenang nggak. insana khuliqa Ya. halu'a wa idza masyarus sarru jazua. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Duit dikit gelisah, duit banyak emang begitu. Maka fungsi iman, ilmu itu tadi untuk mengiringi akal dan nafsu. Ya, supaya tetap berada dalam syariat. Makanya ilmu, Pak. Dengan ilmu kita bisa mengiringi akal sampai kepada Allah. Dengan ilmu mengiringi nafsu supaya bisa ngatur volume. Dengan ilmu kita menjalani syariat dan kita bisa memilih untuk bisa sampai lebih cepat dalam percepatan sampai kepada Allah. Nah, ilmu tadi. Ya, jadi makna tenang itu luas sebagaimana makna ikhlas. Iya. Ya, jadi yang hebat adalah ketika kita itu tidak hanya untuk sendiri. Yang penting saya tenang deh, saya nggak ngerusak orang. Nggak cukup. Sebagai muslim dengan fi'lul muta'adi tadi, setelah kita tenang, gimana caranya nenangin orang? Itu Jadi penting. gelisah itu memang fitrah. Iya. Permasalahannya mau digedein, apa mau dikecilin kan volume itu. Jadi bapak-bapak sekalian nih, kalau selesai dari sini, kemudian ditanya misalnya sampai di rumah kan, ya nggak, ya bang, ini gimana nih? Anak-anak sekolah belum bayaran, mungkin bisa dijawab ya, tenang gitu. Iya. Ya, Udah tenang. tapi saya tetap setuju kalau RW atau udah tenang karena kita paham filosofinya. Mulut mampu mengajari hati. Duduk. Bang, bayaran udah tenang. Nah, kan dia tenang tuh. Nah, tinggal kita yang deg-degan nambah 2 kali. Duduk. Gimana bisa nggak ya? Nah, tapi akhirnya insya Allah nggak boleh. Jangan sampai malu-malu ini. Udah ngomong tenang. Kemudian dia bergerak. Akalnya berpikir, nafsunya ngegas, tapi dia nggak nabrak syariat. Wah, nah, ketika husnuzonnya dibesarkan, yakinnya ditinggikan, akan sampai pada titiknya. Kalaupun sudah maksimal, ikhtiar, doa, gerak, kemudian dia tawakal, diserahkan kepada Allah, dan belum nyampe juga, itulah takdir Allah. Gitu. Sehingga tidak menyalahkan orang lain, gara-gara si Anu sini, enggak begitu. Itulah yang membuat kita jadi, dan selalu begitu. Tenang, gelisah. Makanya laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Gitu. Makanya jangan berhenti ngaji, itu omongannya RW tuh. Makanya ngaji. Kayaknya alhamdulillah ya, kita kajian pertama ini sudah banyak lah yang kita serap. Jadi gini Pak, Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Islam ini adalah agama yang memberikan solusi terhadap kehidupan. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita pasti ada penyelesaiannya. Ya, di dalam ajaran agama. Ya. Dulu mungkin kita pernah mendengar adanya istilah reaktualisasi Al-Quran, sehingga ini banyak menimbulkan kontradiksi di dalam masyarakat. Kenapa agama harus diaktualkan kembali gitu loh. Kan Islam ini telah dibuat dengan kesempurnaan, ya kan? Bagaimana Islam ini sebenarnya sudah mampu untuk menjawab tantangan zaman. Nah, kenapa kemudian ada istilah-istilah yang seperti itu tadi? Nah, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru kita pada saat ini dan kita lihat di masyarakat ada fenomena-fenomena yang tampaknya ya menyimpang gitu ya. Nah, ini kan kita kembalikan lagi gitu dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya, yang pertama sebenarnya bagaimana kita memahami sebuah fenomena ini, kita melihat itu, perasaan kita ini melihatnya tenang atau enggak gitu lagi. Iya. Ya, nggak ada masalah kayak gini, wah dia nggak mungkin ngomong kayak gini. Ya. Sementara mungkin orang dengan mengakal-ngakali itu bisa kelihatannya kok ini kayaknya masuk akal ya. Iya. Makul tadi, masuk akal misalnya. Nah, tapi kemudian ketika itu kita memahami ya dengan yang mendasar aja deh, istafti kolbak. Ya kita kalau ini kayaknya nggak cocok dengan hati kita. Barangkali ini salah satu tools yang Allah berikan kepada diri kita itu di awal untuk menilai ya, ini apakah ini sebenarnya sesuai nggak gitu. Nah, apakah kemudian sampai pada suatu titik bahwa kita memang bisa menggunakan hati kita ini untuk menilai apa yang kalimat ada, gitu. istafti kolbak itu hati yang bagaimana dan hati siapa sebenarnya. Ketika memang kosong, tidak ada kebaikan, tidak ada ilmu, maka kalimat istafti kolbak itu hanya nggak batal, mungkin tidak menjadi rujukan utama kan.
Kalau istafti kolbak itu lebih mengarah nuraninya gimana nih gitu loh. Karena ini sudah ada hukumnya, ini peristiwanya. Menurut ente gimana? Oh begini sih gitu. Kalau itu nggak bagus nih. Ini yang benar menurut agama begini. Jadi istafti kolbak itu memang kondisional banyak. Karena agama ini juga kondisional. Sampai kalau orang tauhid, orang orang hakikat tuh ngomong gini. Sudah jangan serius-serius lah. Dia ngajarin saya. Tapi ini ngomong doang ya, bapak-bapak jangan jadi ajaran ya. Udah jangan serius-serius lah. Allah aja nggak serius-serius. Kalau ngomong gitu membahayakan juga. Kok ngomong gitu guru? Iya, sholat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk bebaring, nggak bisa bebaring. Allah nggak serius, jangan serius hidup. Ngomong begitu pada satu keadaan, pada keadaan lain nggak bisa ngomong gitu. Jadi Islam itu sudah begitu fleksibel. Nah kita juga untuk bisa fleksibel, ya baik itu kepada agama, baik kepada manusia, tetapi tanpa menurunkan derajat hakikat daripada kekuatan dan kokohnya syariat itu sendiri. Kalau tadi dibilang gelisah, siapa di sini? Kalau tadi ayatnya, kalau lihat sejarahnya, percaya nggak percaya? Nabi Adam ketika tercipta itu disirami hujan kebahagiaan 2 tahun. Kemudian disiram hujan dengan kegelisahan 40 tahun. Makanya manusia itu galau terus. Ya. 2 tahun kebahagiaan, 40 tahun kegelisahan. Coba cek Pak, dalam sehari itu 24 jam. Udah berapa kali kita, mana ya? Ada. Itu sama dialami oleh siapapun. Apakah Rasulullah juga tidak pernah gelisah? Pernah. Ya, permasalahannya ada jam terbangnya mana? Ya. Kalau Nabi gelisah, kalau sudah kaitannya seperti menanti bagaimana perintah Allah wahyu. Makanya Asbabun Nuzul surat Ad-Duha kan, pernah Jibril itu nggak turun, padahal kecintaan Jibril nggak ada wahyu juga melihat wajah Rasul. Kemudian tidak ada kabar dari langit, kurang lebih 6 bulan nggak ada kabar. Sampai Nabi ada gelisah, apakah aku ditinggalkan setelah aku memulai sampai di pertengahan ini? Apakah aku sudah tidak lagi dicari dan tidak lagi ditemani? Jangan-jangan aku ini sudah dilepas oleh Allah. Karena nggak ada tanda-tanda apa-apa. Turunlah wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nggak ada yang meninggalkan engkau wahai Muhammad. Kita juga begitu. Nah, setelah itu tenang kembali. Ya, makanya ada orang yang dia dekat dengan agama, duduk dengan ulama, duduknya bersimpu di majlis ilmu, khulataus solihun, campurin orang soleh, masih bisa gelisah. Maka kita bisa bayangkan orang yang nggak pernah ibadah dan nggak pernah nyari ilmu sama sekali. Nekat. Maka senyum tawanya hanya kamu flase, entertain. Makanya orang banyak yang nongkrong itu tadi. Untuk menemani matanya yang kosong, telinganya yang sepi, mulutnya yang mungkin tidak berguna menurut dia, hatinya yang lengang kosong. Setelah pulang dia gelisah lagi. Tapi lihat orang yang ahli ibadah, berilmu, tenang. Ini kan tenang semua tuh. Ya, minimal lagi ngaji lah tenang. Gitu. Tenang gak kira-kira? Tenang, ya Allah. Makanya kemarin ada yang ngomong, Ustadz kapan mulai lagi drop nih? Loh, dalam hati. Jangankan yang jamaah, orang kita jangan ngedrop lama nih. Saya tadi ngomong terus sebelum kita mulai ini pengajian, kita latihan ceramah dulu 10 menit. Ngedrop juga. Karena kering Pak. Ar-ruh fil jasad katoir fil qafas. Ruh dalam jasad bagikan burung dalam sangkar. Nggak mau diam, lari dia gelisah. Dan baru diam dikasih asupan makanan. Kita ini makan nggak pernah lupa. Lapar, jalan kaki ke dapur, mulut nyendok, kemudian tangan nyendok, mulut mengunyah, selesai. Tapi berapa banyak kita yang lalai dengan ruh yang kosong. Nah, makanan kita itu bukan makanan jasad. Makanan kita adalah sabar. Nah, ngebungkus kegelisahan itu diantaranya dengan salah satu dari cabang iman yang 70, yaitu sabar. Nah, sabar itu bukan musibah doang. Sabar itu adalah ya kalau makna ya yang lebih tingginya, tidak mengeluhkan kegelisahan dan kepahitan hidup kecuali hanya kepada Allah. Jadi bagaimanapun masalah kita nih depan orang, alhamdulillah. Dan itu tidak hanya di muka, hatinya juga ikut. Nangisnya kapan? Malam. Di atas
Ada sejadah, ya Allah, teman menyangka punya duit aja, ya Allah, saya amin aja. Tapi kau tahu kantongku, kau tahu rekeningku, kau tahu juga masalahku. Aku nggak mau ngomong sama orang, ya Allah, baru ngomong cerita, gue lagi begini, kemudian disamain dia, gue juga sama, perih, ya Allah. Sakit nggak kita cerita pahit? Ya terus iya gue juga, aduh, orang berharap dia supaya respect, kemudian juga merespon yang sesuai dengan maunya kita, apa menolong, membantu, ternyata enggak. Sabar. Jadi sabar itu bukan ketika sedang musibah saja, sabar itu sudah bukan ketika sedang menjalani ibadah saja, sabar itu bukan ketika menjauhi yang haram saja, sabar juga adalah tidak menampakkan kepahitan dan kegelisahan hidup di depan manusia. Itu yang luar biasa. Dan ini Rasulullah itu memiliki sensitivitas yang luar biasa, Pak. Maka kan ada, kalau nggak salah Kimo ya, Rasul pernah menyampaikan, berikan sesuatu itu kepada orang yang tidak meminta. Permasalahannya Pak, dari mana kita tahu orang itu susah kalau dia nggak ngomong. Nah, kalimat ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita untuk kita sensitif, Pak. Sesama begini nih, ya mungkin ada teman kita yang kerjaannya kok berubah, yang tadinya ceria banyak sensitif bengongnya. Sensitif itu lebih mengarah kepada positif atau negatif ya? Positif ya, bukan sensitif ya. Kemudian dia menjadi orang mungkin yang bahasa kitanya mungkin sederhananya peka kali ya. Peka, sensitif itu peka. Iya. Ya peka terhadap lingkungan. Ya, jadi dia bisa melihat, Rasulullah kan bisa memahami. Ini sahabat-sahabat ini sedang apa gitu, tahu persis gitu. Sehingga kalimat itu keluar karena memahami betul karakter gitu. Kalau saya tadi begitu datang lihat Kimo duduk, saya langsung peka, Pak, ada masalah apa sebenarnya dia? Lihat-lihat handphone gitu. Walaupun beliau ini bisa membungkus ya persoalannya gitu ya. Tapi saya sebagai sahabat saya bisa merasa. Kan judulnya kenapa jadi ke gua gitu kan. Karena tadi beliau datang, oh, Kimo di mana Pak Kayon? Ngantuk nih, gas. Orang lagi ngantuk digas kata dia gitu kan. Saya tungguin sejam setengah nggak nyampe. Jadi sudah nunggu dia sejam setengah, datang saya udah lunglai. Ya kemudian ya sambil megang handphone tiduran, nggak lama beliau habis sholat terus tidur. Saya nggak lama rebahan. Gitu. Jadi bukan lagi masalah, orang yang ngantuk kan bengong gitu. Oke. Ya. Nah, saya setuju kalimat peka, sensitif ya. Karena agama kita juga boleh dibahasakan dengan bahasa sederhana. Bahkan akhlak itu juga bahasa basi sih. Tapi bukan berarti basi. Bahasa basi itu bukan sesuatu yang negatif, ini positif. Contoh lah, kita tahu ada orang nih ngomongin kita. Dan kita tahu kalau dia tuh gak suka kita. Tetapi di depan kita, ya ketemulah di acara arisan, kondangan. Apa terus kita akan bersikap sama? Terus mana dong akhlak hasanah karimah dan azimahnya? Ternyata kita, Pak, gitu kan. Padahal kita tahu dia gak suka banget sama kita. Kemudian kita basa-basi. Pak, oh iya Pak, duduk sini Pak. Enggak, makasih, dia pergi. Masya Allah. Apa itu basa-basi yang tidak manfaat? Itu akhlak. Sepertinya basa-basi, itu akhlak. Dan akhlaknya bisa jadi hasanah, yang ketika disakiti nggak balas. Karimah, yang disakiti mendoakan. Azimah, yang ketika disakiti balas dengan kebaikan. Itu termasuk azimah. Dan itu akhlak tertinggi. Jadi nggak bisa, saya nggak suka basa-basi, gitu kan? Nggak bisa dia berucap seperti itu. Karena diantara tadi nyapa orang yang ketahuan membenci kita juga, itu adalah bagian akhlak. Yang bahasa sederhananya adalah basa-basi. Jadi sensitivitas dalam beragama, kemudian basa-basi dalam beragama, yang bahasa syariatnya adalah tamaluk, rasa memiliki, juga adalah akhlak dalam basa-basi, itu kita nggak bisa buang. Dan sampai detik ini kita masih terus belajar, karena iman itu naik, iman itu juga bisa turun, iman bisa bertambah, iman bisa berkurang, dipengaruhi oleh ibadah. Iman bertambah karena ibadahnya baik. Kenapa bisa baik? Biasanya dunianya lagi kurang. Kenapa iman turun? Karena ibadah turun. Kenapa ibadah turun? Duit lagi banyak. Nah, gitu. Kira-kira kalau Pak Jawari ini duit di kantongnya nempel mulu nih, M-Banking 100 juta aja. Nyampe nggak di sisa TV nih? Pergi mulu, ngair mulu. Kenapa? Alatnya ada. Ya. Itu fitrah manusia, bukan tentang Pak Jawari. Ya saya juga bisa begitu.
Kalau di kantong saya ada mungkin saya udah kesini-sini. Apa bedanya dikit, kalau saya punya duit ya saya ke Majelis Taklim yang agak jauhan kan gitu. Gitu. Nah kalau pas punya duit, kita nggak punya duit khusyuk. Kalau punya duit beda. Contoh ya, berdoa, nggak punya duit, bocah nungguin, istri sudah minta nih sesuatu, kemudian juga ada bayaran. Khusyuk doa kita, ya Allah, tambah lagi. Coba kita, ya mau sholat, kemudian ada duit di Majelis Taklim ngaji, duit di kantong cash ada 20 juta, 10 juta kanan, 10 juta kiri, di rekening ada 50 juta. Ustadz doa udah nangis juga, aminnya dia ngample aja, amin, lama amat amin, gitu kan. Makanya bagaimana caranya lagi punya nggak punya, tetap tidak mengurangi kualitas ibadah. Dengan kualitas ibadah yang baik, iman juga baik. Jadi saya ulang, iman yang mapan, iman bertambah karena ibadah yang baik karena sebab dunia sedang kurangnya. Yang terbaik gimana caranya? Iman itu tetap hebat gara-gara ibadahnya hebat meskipun kita sedang di atas dan sedang lapang. Ya. Jangan sampai itu menjadi patokan, Pak, karena repot nih. Ini jadi pengajian ini rame karena yang datang ini adalah orang-orang yang lagi susah gitu ya. Lagi gelisah. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk kesadaran tadi bagi kita. Saya menarik tadi ketika Kimo menyampaikan bahwa ada kerinduan ya untuk kita kemudian bertemu kembali dalam majelis ini. Nah, ketika majelis ini kemudian hilang gitu ya, seolah ada yang hilang dari kita. Ada yang kurang dari kita. Ada sesuatu yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya ibadah itu kan ya karena kita butuh, bukan karena kita itu harus. Hakikatnya seperti itu. Ya, ketika orang menjalankan ibadah karena kebutuhan, pasti bebannya akan berbeda dibandingkan ketika dia menjalankan ibadah itu karena harus. Nah, bagaimana kita bisa membuat diri kita ini beribadah itu karena butuh? Karena apa? Kita memiliki rasa terima kasih. Karena Allah telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Saya pernah akan menganalogikan seekor ikan lumba-lumba. Kenapa dia kemudian mau disuruh melompat oleh pelatihnya? Karena dia diberi makan. Ketika dia diberi makan, dia berterima kasih kepada pelatihnya dengan cara apa? Menuruti perintah yang diinginkan oleh pelatihnya. Ya sehingga dia mau tuh ngikutin, disuruh begini ngikutin aja. Supaya karena apa? Dia tergantung dengan pelatihnya. Nah, selama ini seberapa banyak kemudian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, apakah kita kemudian mau menuruti atau banyak hal yang sebenarnya kita langgar? Kalaulah kemudian kita tidak menurut apa yang disampaikan oleh Allah, kita kalah Pak dengan ikan lumba-lumba. sedih Iya banget. enggak? Jadi memang makanya kita ngaji juga ada volume juga Pak. Tidak hanya sebab karena masih sibuk, tapi juga pengajian kenapa baru bisa dilaksanakan ya untuk meminimalisir ekspresi lah. Kalau setelah lebaran 2 minggu kita mulai ngaji lagi, pertama bapak-bapak masih sibuk, kita masih sibuk ngider sana mari. Yang kedua wajah tidak secerah sekarang karena lebaran habis-habisan kan gitu. Nah kalau sekarang kan sudah mulai berbaur lagi, kerja lagi, udah nerima gaji segala macam. Alhamdulillah. Zur gibban tasdad hubban. Jarang bertemu, bertambah rindu. Nah yang diminta oleh Allah, kalau akal belum sempurna, kalau nafsu masih membesar, syariat masih belum terpenuhi, iman masih belum hebat, takwa masih belum bisa maksimal, maka minimal istiqomah di majelis taklim tetap harus dikerjakan. Ya Pak? Amin. Benar nggak? Ngaji aja terus, nambah, bertambah, kurang, lupa, up, down, terus saja. Karena istiqomah itu masih dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya. Saya kebayang ini nih, sekarang kan ini orang-orang dekat sini ya. Mungkin berapa tahun lagi nih nggak muat tempatnya Kim. Boleh nggak keluar-luar situ? Boleh, nggak apa-apa. Oh, ke jalan-jalan situ bisa. Iya, nanti kan ketuanya ada di sini, ketuanya di sini. Oke, ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, terutama juga yang di majelis. Oke, Kopi Uduk. Pak Andri ya, silakan. Kamera action.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi di dalam satu majelis. Judul awal pertemuan kita di awal pengajian ini adalah sangat menarik, antara keseimbangan antara syariat, nafsu dan maupun akal. Pertanyaan saya adalah secara praktis dan teknisnya Ustadz, bagaimana untuk kita bisa menyeimbangkan ketiganya Ustadz? Kayak tadi kata-katanya saya sangat menarik bahwa ruh ini seperti burung dalam sangkar, di mana ruh adalah burungnya maupun sangkarnya itu adalah jasad. Nah, ini adalah pertanyaan saya, bagaimana untuk menyeimbangkan itu dan juga bagaimana untuk bisa mengisi kekosongan dalam hati atau ruh ini. Terima kasih. Ya, menyeimbangkan antara Akal, nafsu, dan akal. Nafsu dengan syariat itu. Oke. Ya baik. Nah, ini silakan Kimo. Artinya penyeimbang ini apakah kita hitung-hitungan secara matematik ya? Kata kalau seimbang kan berarti masing-masing 33,3% itu. ya. Nanti gimana ini? Tiga hal ini prinsip sekali ya. Karena kita tiap hari make nggak isi kepala, Pak? Oh, nggak ada yang jawab, apa jangan nggak ada yang make ini kan? Saya nggak pernah pakai, saya kerodongin aja gitu kan. Dipakai nggak? Entah itu make akal, ngakalin atau akal-akalan, pokoknya make lah. Ya, yang kedua, setiap hari kita ada keinginan nggak? Ya, makan, nyolek istri, mainan burung di sangkar atau pergi mana? Ada nggak? Berarti make apa tuh? Nafsu. Nah, setiap hari kita ibadah nggak? Nggak jawab, apa memang nggak ibadah gimana? Ibadah itu apa? Syariat. Berarti bagaimana untuk menyeimbangkannya? Pertama, istiqomah di hadir majelis ilmu. Yang kedua, mengerucut lagi. Cari ilmu tentang akal. Cari ilmu tentang nafsu. Cari ilmu tentang syariat. Nah, kita di sini Pak, ya banyak membahas tentang syariat. Kenapa nggak mengerucut di nafsu dan akal? Karena sampai detik ini kita sendiri masih bisa ditangani oleh diri kita dengan permasalahan-permasalahan di rumah, ya. Sampai akhirnya keluar tema ini karena ada kasus yang viral. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil hikmah. Boleh nggak besok kita menghebatkan akal? Bagaimana cara penggunaan yang baik? Tidak hanya kalau bicara dagang, usaha, Bapak lebih pinter lah. Ya, bagaimana cara kita supaya bisa mengatur akal kita? Itu tadi ilmu agama itu Pak akan membuat manusia itu tajam karena fitrahnya akal pemberian Allah. Maka semakin akal didekatkan kepada Allah, semakin tajam fungsi akal tersebut. Jadi kalau akal itu maksimal mencari kebenarannya, maka cari kebenaran Allah itu supaya apa yang dilakukan oleh manusia tidak bertabrakan dengan fitrah kebenaran. Yang kedua, nafsu itu bukan dimaksimalkan seperti akal. Nafsu juga bukan dimatikan, nafsu itu diatur. Maka cari ilmu untuk ngatur. Kalau tadi saya sebutkan ada nafsu amarah, lawama, mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Cari tahu apa yang bisa. Rata-rata dari semua itu Pak, saya lihat ya, keselamatan manusia itu pada dua. Satu, kerusakan jasad dalam maksiat. Yang kedua, kerusakan hati karena ada penyakit hati. Berarti Pak, kita cari tahu ilmu-ilmu atau lampu-lampu kuning, apalagi lampu merah, supaya tidak menabrak itu. Terutama keselamatan tentang dosa hati. Nah, caranya tadi, ujub, ria, dengki, takabur, mulai dipelajari. Sebenarnya hasud itu bagaimana sih? Contoh-contohnya apa aja sih? Ayatnya mana saja, hadisnya mana saja, ini cari tahu. Jadi kembalinya ke ilmu lagi. Nah, kita ini selama ini ngaji sini baru bicara syariat, kemudian fikih, syariat, tasawuf, syariat, filsafat, syariat kepada hukum, syariat kepada segala macamnya Pak. Nah, sekarang keluar tema ini, bagaimana? Ya, pertanyaan Pak Andri, menyeimbangkan. Ya, maka jawaban saya adalah maksimalkan fungsi akal, ya atur daripada kondisi nafsu,
dan terus kita menuntut ilmu, insya Allah kita akan bisa seimbang. Karena seimbang itu bukan berarti 50-50. Karena seimbang itu wad'u syai'in fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Baik. Jadi memang harus mengatur, Pak. Kan orang tuh punya kelemahan, dia yang tahu gitu loh. Mana dia kelemahannya terhadap nafsu. Barangkali gue nggak kuat nih kalau melihat terhadap godaan wanita gitu. Nah, mungkin bisa kompensasikan nafsu dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk memancing gitu barangkali. Ya, ini adalah bagian dari kompensasi. Di mana kita tidak bisa kalah di nafsu yang ini, maka kira-kira untuk mengatasi nafsu ini tuh apa yang kita lakukan gitu. Ya, saya kasih tip tambahan yang mungkin juga pernah disebut ya. Bagaimana untuk mengaturnya terlepas dari akal dan syariat, tapi tiga-tiganya include dalam pada kalimat yang saya sebutkan. Di kepala kita ini ada wajah dan akal, otak. Dengan wajah ada orang merasa cantik dan ganteng, dengan kepala ini ada merasa brilian dan cerdas. Tidak ada yang mampu mengimbangi, mengiringi kepala yang ada wajah merasa cantik dan cerdas, kepala yang ada akal cerdas dengan kesombongan daripada wajah yang tampan cantik, akal yang cerdas dan brilian, kecuali dengan menyamakan kepala dengan kakinya. Gitu. Berarti sujud, sholat. Di bawah kepala ada dada, ada leher. Di bawah leher ada dada. Di dalam dada ada hati. Dalam hati ada penyakit hati. Tidak ada yang mengimbangi payahnya keburukan hati kecuali dengan berzikir kepada Allah. Jadi yang pertama yang kedua zikir. Kemudian di bawah dada ada perut. Di bawah perut ada urusan bawah perut. Perut nyari yang enak-enak, di bawah perut nyari yang nikmat. Nah, tidak ada yang bisa mampu mengimbangi, menghadapi, menggelegak dan bergejolaknya urusan perut dan urusan di bawah perut kecuali melaksanakan puasa. Jadi sholat, zikir, puasa itu dalam rangka untuk menggunakan akal yang maksimal, mengatur volume ya sesuai dengan tempat dan waktu kondisinya, kemudian juga menjalankan syariat. Syariatnya kena, sholat, puasa dan zikirnya juga bisa terlaksana gitu. Luar biasa, ini sebuah kesimpulan saya kira ya dari apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Saya ingin menyapa juga nih yang berada di Zoom, jamaah Zoomnya. Salam ya buat teman-teman yang join, yang berada di Lombok dan juga yang berada di Kuningan dan juga Cirebon. Ini salam dari Kapten Erwin. Kapten Erwin di mana sekarang? Tugas, padahal kemarin bilang gas-gas tuh hilang juga tuh. Oh, iya. Di gazebo. Kirain saya lagi di menjalankan nafsunya gitu. Kerja itu kan bagian dari keinginan juga kan ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah cukup malam ini Pak, 21.44 tidak terasa ya. Tetap doa saja insyaallah. Ya. Ada lagi? Cukuplah sebagai pembuka. Cukup dulu. Jangan langsung gas lah. Ya, kita temu kangen dulu ya. Iya, betul. Kalau langsung lama nanti jenuh. Lapar juga ini perut kelihatan. Jadi nafsunya udah mulai agak Bapak Ibu semua di jamaah Zoomnya juga Bapak, kita saling doa Pak. Karena Pak, biar selalu sehat ya. Waktu paling utama dulu sehat, insya Allah kemana aja nyampe. Ya nyari duit juga nyampe, nyari ilmu juga nyampe, silaturahim nyampe. Pokoknya terus sehat, saling mendoakan, dan tidak hanya saya ngedoain bahwa Bapak juga sama harus doain kita juga, doain Ustadz Guswar juga. Ada cita-cita, ada keinginan, ada lumrah fitrahnya manusia, ya ada hal-hal yang umum, ada hal yang penting, ada hal yang genting. Pokoknya gimana caranya bisa terwujud sampai pada tujuan. Yang paling penting lagi di atasnya adalah Allah meridhoi kita semua. Ya. Oke, kita tutup aja gimana ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala, pejamkan mata, hadirkan zat Allah, kerinduan kepadanya. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tema kami hari ini
tema yang indah, berat, tema yang sangat membuat kami terus bisa sampai kepada pengamalan, petunjuk, bimbingan, akal, nafsu, dan syariat. Ya Allah, selama ini sampai pun ketika ada seseorang maksimal menggunakan akalnya, ada seorang ilmuwan saintis yang berucap, sehebat-hebatnya manusia menggunakan akalnya tidak lebih dari 1% sampai 10%. Apalagi ketika kami tidak menggunakannya, hanya sekedar hidup, berpikir simpel, punya kemauan, tak mau berjuang. Bagaimana dengan nafsu yang terus kami besarkan, kemudian mengesampingkan iman, mengesampingkan takwa, sehingga nafsu terus bergejolak, membumbung tinggi dan membuncah. Belum lagi syariat yang belum sama sekali kami sentuh dengan maksimal. Hari ini tema ini ya Allah, petik hati kami ya Allah, agar hebat terus kami menggunakan akal sampai kepada kebenaran-Mu, mampu mengatur volume nafsu. Kapan pada tempat kami besarkan, kami harus kecilkan sesuai dengan standar kebutuhan kami hidup di dunia. Dan yang penting adalah kami tidak keluar daripada jalur agama, jalur jalan dan rambu-rambu pagar syariat regulasi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesehatan untuk mampu untuk mengamalkan semua yang kami dapatkan dari guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, turunkan rezeki yang berlimpah agar hebat ibadah kami. Berikan kekhusyuan ya Allah. Jika rezeki yang banyak membuat kami hebat beribadah, kembali limpahkan lagi ya Allah. Jika rezeki yang berlimpah membuat kami lalai, maka turunkan hidayah-Mu. Ya Allah, ikat, gandengkan hati kami dengan sesama jamaah ini, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat nanti ya Allah. Kau yang tahu kami, maksiat mata kami, telinga kami, mulut kami, kemaluan kami, kedua tangan, kedua kaki kami ya Allah. Jangan Kau wafatkan sebelum kami memperbaiki dalam taubatan nasuha ya Allah. Berikan kesempatan untuk memperbaikinya ya Allah. Apapun itu ya Allah, buruknya kami ya Allah, rendahnya iman kami ya Allah, kami berharap yang terbaik, yang terindah, keselamatan, keriduan-Mu ya Allah. Jaga hati kami, jaga semua hati-hati yang berada dalam majlis kopi uduk ini ya Allah. Terus lillah-fillah, bukan karena sesuatu, kecuali karena Engkau ya Allah. Berikan sinyal bahwa Kau ridho dengan hidup kami di pengajian ini ya Allah, dengan rezeki anak-anak kami dalam pendidikannya, istri yang semakin mencintai dan taat kepada kami, sahabat, kerabat, tetangga, handai taulan, keluarga, orang tua yang terus mensupport dan mendukung kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jauhkan kami dari bala dunia, jauhkan kami dari musibah yang membuat kami menjauh karena sebab protes kami kepada kehidupan ini ya Allah. Allah, ridhoi kami, isma doana, dengarkan doa kami. Syisha TV, Majlis Kopi Jamaah Zumiyah 2 Dai Berbagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan penutup doa tadi maka rampung sudah kajian kita pada malam hari ini, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita usia yang panjang dan bermanfaat sehingga minggu depan kita bisa berkumpul lagi dalam majelis kita ya, Syisha TV bersama dengan 2 Dai Berbagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama 2 Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh